dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Hari ini kita kedatangan adik-adik dari adikku sayang nih Daniel ya. Murid-murid dari adikku sayang di center kami yang ada di Mangga Ubi, Jakarta Utara. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka dong. Oke, puji nama Tuhan. Pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Dep? www.anugrah.net. Dan kapanpun acara ini berlangsung pemirsa, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan memberikan anak-anak kepada kita. Ya. Susahnya gini Dep, orang yang nggak punya anak kepingin punya anak. Tapi setelah kemudian berdoa Tuhan menjawab doa, kemudian anak dari bayi, kemudian menjadi anak kecil, kemudian menjadi remaja. Nah di sana seringkali masalah mulai timbul. Karena remaja ini sangat susah sekali kadang-kadang untuk dimengerti oleh orang tua. Orang tua juga nggak mengerti anak, anak nggak mengerti orang tuanya. Jadi di sana terjadi berbagai macam rintangan, keributan dalam keluarga dan seringkali terjadi casualty gitu ya. Nah hari ini pemirsa sekalian kita akan membahas masalah ini dengan satu topik yang kami persiapkan yaitu berjudul Raising Up My Teens atau membesarkan remajaku gitu ya. Apa ini kira-kira Dep yang kita akan bicarakan dalam hal ini? Ya seperti tadi yang Daniel bilang karena ada begitu banyak masalah pernak-pernik yang dihadapi oleh remaja, oleh karena itu hari ini kami mau memperlengkapi para orang tua yang ada di rumah ya, bagaimana caranya untuk bisa menjembatani perbedaan yang ada antara orang tua dan juga anak-anak remajanya. Dan hari ini kita akan menampilkan satu narasumber yang luar biasa ya, dari Gereja Mawar Sharon yang ada di Surabaya, yaitu Feby Safira ya. Bagaimana nanti penjabarannya dan diskusinya ya, mari kita terlebih dahulu saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Masa remaja adalah masa transisi dari periode anak ke dewasa. Demikian pula halnya dengan pertumbuhan identitas atau konsep diri yang juga berkembang seiring dengan bertambahnya berbagai pengalaman dan pengetahuan yang didapat baik dari pendidikan keluarga, sekolah, maupun dari masyarakat di mana ia tinggal. Tetapi pengetahuan anak remaja sekarang berkembang lebih cepat seiring kemajuan teknologi yang ada. Riset yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Sandi Negara atau STSN bersama dengan Yahoo menunjukkan kalangan remaja usia 15-19 tahun mendominasi pengguna internet di Indonesia sebanyak 64%. Hal ini merupakan tantangan bagi orang tua dan juga pendidik untuk bisa memahami pertumbuhan anak remaja sekarang ini. Bagaimana menghadapi anak-anak remaja sekarang ini? Mari kita belajar dari narasumber yang sangat kompeten, Ibu Feby Safira, seorang ibu yang mempunyai anak-anak remaja juga, sekaligus founder Mawar Sharon Christian School, hanya di Good News Program. Temukan diri mereka sendiri. Saat mereka punya identitas anak-anak, identitas mereka itu adalah anak dari orang tuanya. Jadi identitas orang tua itu diadopsi. I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. Our is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food.
Pemirsa, satu topik yang kita siapkan buat Anda sekalian hari ini yaitu Raising Up My Teens atau membesarkan anak remaja saya atau anak remajaku. Bersama dengan kami telah hadir seorang narasumber yang luar biasa yaitu Feby Safira. Silakan. Ya, Shalom Feby, apa kabarnya? Shalom, baik. Puji Senang Tuhan. berada di sini. Akhirnya dia bisa datang ya. Betul. Ya, oke. Sebuah Kenalan dulu, kehormatan Deng. buat saya dan Ya, suami. Kenalan dulu, pemirsa sekalian mungkin belum kenal sama Feby atau belum tahu. Silakan. Saya melayani di Gereja Mawar Sharon bersama dengan suami saya yang tercinta. Kami dikaruniai 2 orang putri. Yang pertama berusia 14 tahun dan yang kedua berusia 8 tahun. Bersama-sama kami juga mengkoordinasi sebuah sekolah, memimpin sebuah sekolah yang dilahirkan dari visi Gereja Mawar Sharon juga yang dinamakan Mawar Sharon Christian School, dan ini sudah memasuki tahun yang ke-9. 9? Wow. Cepat ya. Wow. Nggak 9 kerasa tahun. memang kalau dilakukan dengan penuh sukacita dan itu memang passion kita. Iya. Seperti 2 detik gitu. Kami mendengar hal-hal yang sangat positif tentang sekolah Mawar Sharon. Bahkan beberapa teman-teman anak saya, teman-teman dari saya anaknya sekolah di sana juga. Good. Happy to have you today. Ya, jadi pemirsa, Feby ini adalah orang yang sangat kompeten untuk membahas tentang topik kita hari ini karena selain punya anak-anak yang juga adalah remaja, dia juga banyak berurusan dengan anak-anak remaja di sekolah yang dia pimpin. Betul. Ya. Anak yang pertama bernama siapa? Crystal. Kemudian yang kedua? Yang kedua Kaylee. Oke. Ya. Anything special about them? Bisa ceritain nggak? Oke, seperti anak-anak lainnya, siblings ya, bersaudara. Anak saya ini begitu berbeda, dua kepribadian yang begitu berbeda. Crystal ini lebih ke sesuatu yang art dan Kaylee ini sesuatu yang berbau logika. Jadi sangat menarik melihat mereka berinteraksi dan bersosialisasi, dan sekarang apalagi Crystal memasuki masa remaja, sudah 2 tahun memasuki masa remaja, dan sangat menarik melihat perkembangan dan bagaimana mereka bertumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Gitu, ya. Ada nggak tantangan pada waktu Crystal atau anak-anak yang lain di sekolah yang kemudian bertumbuh menjadi dari anak-anak, dari kids ke teens? Ini perbedaan yang mencolok yang Feby alami apa yang dilihat? Oh iya. Terutama biasanya bukan hanya anak saya dan bukan hanya, saya percaya bukan hanya murid-murid di sekolah ini kita kami. bicara tentang general lah ya. General hal yang, ya. yang umum dulu. Bahwa anak-anak di usia remaja itu adalah masa-masa yang spesial buat saya. Jadi kalau banyak orang menyebutkan masa yang menakutkan gitu, buat saya selama kita bisa mempersiapkannya dengan baik dan kita tahu apa yang sedang terjadi, kita mengerti apa yang mereka rasakan, itu adalah sebuah masa yang luar biasa, masa di mana mereka menemukan panggilan mereka dalam hidup. Masa mereka menemukan siapa diri mereka di dalam Tuhan dan alasan kenapa mereka dilahirkan. Itu yang membuat masa-masa remaja itu sangat menarik buat saya. Jadi rupanya Feby ini punya cara pandang yang positif Daniel menghadapi anak-anak yang remaja. Tapi sebagian besar orang tua yang di rumah mungkin akan merasa kewalahan pada saat anak-anaknya memasuki usia remaja. Feby bisa ceritakan nggak sih apa yang membuat masa remaja ini begitu unik ya? Apa yang sebenarnya terjadi dalam diri mereka sehingga dari yang dulunya manis tiba-tiba berubah menjadi punya pendirian sendiri, nggak mau menurut dan lain sebagainya. Jadi memang kebanyakan orang tua jadi merasa ada masalah karena mereka itu tadi melihat selama ini anak-anak saya ini my babies gitu kan, anak-anak yang lucu-lucu, menurut yang bisa dan diatur, bisa diatur, didandanin, disuruh-suruh, kasih pita, gitu kan, kasih celana yang mereka, rambutnya diacak-acakin gitu, ya kan? Kasih kacamata gitu ya. Dan selalu nggak pernah ngomel. Namun mereka lupa bahwa mereka itu tidak selamanya bisa begitu. Ada masanya di mana secara natural mereka harus mulai menemukan diri mereka sendiri. Saat mereka punya identitas anak-anak,
identitas mereka itu adalah anak dari orang tuanya. Jadi identitas orang tua itu diadopsi oleh anaknya. Nah, saat mereka memasuki usia 12-13 tahun, Tuhan kita itu luar biasa. Mereka dikasih satu periode dan bukan satu event, tapi satu periode antara 12 hingga 17 tahun itu masa puberti. Tuhan kasih waktu itu untuk masa mereka penemuan jati diri. Jadi banyak hal yang terjadi, secara fisik mereka berubah, bentuk tubuh berubah. Sudah tinggi besar gitu ya. Tinggi, bentuknya pun berubah. Yang cowok mulai keluar facial hair dan lain-lain, cowok cewek kita nggak membahas itu. Hormon di dalam mulai dari yang anak-anak untuk memiliki perubahan bentuk tubuh dan perubahan dari anak-anak, fisik yang anak-anak menjadi fisik dewasa, membutuhkan terjadinya perubahan hormon dan itu mempengaruhi emosi mereka sekali. Jadi dan hormon itu tidak hanya mempengaruhi emosi mereka, tapi juga cara berpikir mereka. Hanya itu tidak terjadi seperti yang saya tadi bilang dalam semalam. Masa perubahan itulah yang dirasakan sebagai masa roller coaster. Iya. Nah, sebagai Phoebe sebagai founder, kepala sekolah juga bukan? Saya pemimpin sekolah, ada kepala sekolah lainnya. Nah, sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, sering nggak mengalami so-called atau dalam tanda kutip pusing kepala menghadapi anak-anak orang lain yang muridnya ada berapa? Yang kira-kira antara umur 12 sampai 17 Sekarang tahun. ada 100 murid-murid ini yang SMP remaja. ya. Nah, SMP. pernah nggak dapat laporan dari kepala sekolahnya atau guru-guru yang mengalami pusing kepala menghadapi anak-anak ini? Kalau kejadian, karena itu masa mereka eksplorasi kan, pencarian jati diri itu selalu berurusan dengan eksplorasi, coba-coba. Kejadian selalu ada. Cuman kalau dibilang pusing, saya selalu ingin para pendidik yang ada di sekolah kami menanggapinya dengan hal yang positif pula. Itu memang masanya mereka melakukan hal-hal seperti itu. Asik deh pokoknya ya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana mempunyai cara pandang yang positif menghadapi anak-anak kita. Khususnya anak-anak mereka, para pemirsa Good News Program yang memiliki anak remaja ya. So pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami karena kami akan kembali dalam Good News Program. Kamu harus begini, kamu harus begini. Nah itu sesuatu yang mereka merasa ini kok ada gap gitu. Aku merasanya seperti ini sedangkan orang tuaku datang dari sudut pandang yang berbeda. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anda masih menyaksikan Good News Program, topik kita hari ini Raising Up My Teens. Langsung aja kepada Phoebe. Nah, kita kalau ngomong masa remaja ya, di mana-mana remaja itu selalu punya pikiran yang hampir sama. Bahwa orang tua saya tidak bisa mengerti saya. Bahwa teman-teman saya bisa lebih mengerti saya dibanding orang tua gitu ya.
So, dalam hal ini Feby mungkin bisa berikan tips kepada kami semua, kepada pemirsa, apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk membuat anak-anaknya sadar bahwa bukan demikian adanya, bahwa orang tua tetap peduli, tetap sayang, dan tetap care untuk mereka. Ya, menurut saya seperti hal-hal lainnya, komunikasi adalah hal yang paling penting. Dan komunikasi itu tidak hanya bisa dilakukan saat mereka teenagers atau bahkan memasuki teenagers. Komunikasi ini sesuatu yang harus dibangun pada saat mereka masih anak-anak. Sehingga pada saat mereka teenagers, orang tua ini bisa menjadi satu sumber yang mereka sudah percayai, trust, they already trust. Namun demikian, tetap kalau tadi yang dibilang adalah mereka lebih mempercayai teman-teman, karena mereka sudah bisa lihat teman-temanku mengalami hal yang sama dengan aku. Sedangkan orang tua, itu kebanyakan orang tua yang tidak siap, itu selalu punya pikiran bahwa masih mendikte. Kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, itu sesuatu yang mereka merasa ini kok ada gap gitu. Aku merasanya seperti ini, sedangkan orang tuaku datang dari sudut pandang yang berbeda. Jadi karena dari cara pandang mereka bahwa teman-temanku senasib sepenanggungan dengan aku. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi makanya ini penting untuk kita mengetahui karena we are learning something today also. Karena anak-anak salah satu daripada anak kami kan juga remaja. Ya. So saya rasa sih masalah itu normal ya dialami oleh setiap remaja gitu ya, dan juga antara hubungan orang tua dengan anak. Betul. Oke, continue and then setelah itu? Jadi komunikasi harus selalu dibangun sekalipun komunikasinya sudah harus berbeda. Orang tua seperti tadi, orang tua tidak bisa lagi mendikte. Masa memberikan petuah dan petunjuk dan arahan itu hampir sebagian besar harus sudah berhenti saat anak tersebut masuk ke usia-usia teenagers itu tadi. Dan saat itu jadi harus ganti gigi nih ceritanya kalau lagi nyetir. Ganti style. Dan style apa yang bisa efektif dipakai menghadapi remaja? Yang penting jangan Gangnam Style. Ada di dalam diri mereka itu kebanyakan mereka juga nggak mengerti apa ini yang sedang terjadi di dalam diri mereka. Emosinya hari ini begini, besok bisa berubah. Dan mereka sendiri nggak bisa menjelaskan, sehingga orang tua pun akan susah masuknya kalau hanya masuk dengan satu petunjuk. Komunikasi yang saya maksud adalah yang seperti ini. Just be there for them. Tell them, kasih tahu ke mereka, apapun yang kamu rasakan, papa mama akan selalu berada di sini dan support kamu. Kasih tahu mama papa, kasih assurance bahwa kita mengerti kamu sedang mengalami masa yang sulit mungkin mama papa mengerti. Jangan pernah ngomong, mama dulu juga pernah remaja kayak kamu gitu, tapi nggak kayak gini gitu. Itu akan semakin menjauh. Tapi kasih assurance aja bahwa apapun yang kamu rasakan, papa mama akan ada di sini dari support kamu. Sebagai oma-opanya anak-anaknya kalian, ini pernah nggak ngomentarin hal-hal yang membandingkan antara yang dulu dan yang sekarang gitu? Oh iya. Tell us about it. Mereka semua pasti seperti teknologi gitu. Mereka masih bertanya-tanya, is it okay? Apakah oke membiarkan anak-anak yang masih 12 tahun ini memegang handphone atau iPhone mereka sendiri, for example. Dan itu perbedaan generasi. Orang tua zaman sekarang dengan yang memiliki anak-anak di masa yang sekarang nggak mungkin bisa berkata bahwa sama sekali no technology. Dan mereka kita juga perlu kasih pengertian ke mereka. Berarti di sini ada pada waktu zaman berubah, ini sama seperti anak kita yang dari kecil menjadi dewasa ya. Kita sebagai pelaku di sini, sebagai orang tua harus mengerti musim dan zaman apa yang anak kita alami. Apakah itu akan membantu juga? Betul. Oke, good. Ini kita akan take a break dulu. Nanti setelah break kita akan mendengarkan satu kelompok band yang akan menyanyikan sebuah lagu yang luar biasa dan kita akan nyambung nanti ya. Thank you. Oke, stay tune dalam Good News program. Senyum tawamu, kasih sayangmu, sertai siapakah sepiku. I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very
good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Tak ada lagi cinta
ada Lost and Found. Apa Lost aja and yang Found ya? dihilang itu yang diketemukan apa aja? Gitu? Hah? Ya sebenarnya nama Lost and Found ini kita lebih kepada pribadi kita sendiri. Sesuatu yang hilang yang kita dapatkan dalam Tuhan itu yang kita alami. Oke, boleh kalau gitu saya boleh tanya dong, kepribadian macam apa yang pernah hilang di dalam kehidupan kalian nih? Yang kalian temukan? Pertama mungkin saya masa lalu yang maksudnya saya mendapatkan sesuatu kebenaran dalam Yesus, suatu pengharapan dalam Yesus. Dan juga teman-teman yang punya talenta yang luar biasa, yang dulunya mungkin talentanya diberikan ke hal yang lain, tapi akhirnya menemukan satu yang benar bahwa talenta itu harus diberikan ke. Saya pernah ngeliat video klip kalian, itu keren banget gitu. Bisa cerita nggak sedikit tentang video klip ini? Ya sebenarnya video klip ini tentang sebuah perjalanan sih. Tentang sebuah perjalanan seseorang gitu ya. Bahwa dia merasa sendiri, tidak mendapatkan sebuah pengharapan dan kasih. Tapi akhirnya dia tahu bahwa hanya satu yang terbaik. Makanya videonya judulnya adalah Satu Yang Terbaik. Itu yang tadi lagu yang dinyanyiin ya? Iya betul. Video klip itu yang di parkiran juga itu? Ya betul. Betul ya? Itu parkirannya mana itu? Parkiran di sebuah mall di Bandung. Oh gitu, oke. Minta izin juga dong itu ya? Oh iya pasti. Atau pas misalnya dikejar bisa sama satpamnya lari gitu? Hampir. Anyway, bisa diperkenalkan mungkin ini krunya anggota bandnya siapa aja? Ya, ini sebelah kanan saya vokalis namanya Marlon. Terus sebelah sananya lagi gitaris kita namanya Handi. Sebelah sananya lagi keyboardis kita Deas atau Andreas, dan bassis Hengki, saya sendiri Adit sebagai drummer. Kalian berdua kakak adik? Betul. Oke, makanya mirip banget. Oke, good. Nah, ceritakan latar belakang kalian ini asalnya dari mana aja sampai bisa tergabung dalam grup band ini? Ya, sebenarnya kita bertemu di sebuah pelayanan anak muda di Bandung. Jadi kita bertemu di sana dan kita satu tim musik pelayanan yang akhirnya dengan berbagai latar belakang musik yang berbeda-beda gitu, akhirnya kita menemukan sebuah kecocokan dalam bermusik. Dan kita pengen bahwa musik itu nggak hanya di dalam gereja, tapi kita pengen musik yang kita punya ini kita bisa bagikan ke luar. Gitu. Kita awalnya bertemu dalam pelayanan anak muda dan juga ketemu vokalis kita juga, akhirnya kita cocok. Dan harapan ke depan dari grup Lost and Found ini apa? Mungkin harapan kita adalah kita bisa menjadi motivasi buat grup band yang lainnya, karena saya yakin dan percaya banyak anak-anak Tuhan yang punya talenta dalam bermusik luar biasa gitu, bahkan dengan warna-warna musik tersendiri dan idealis musik mereka. Saya rindu bahwa Lost and Found ini bisa menjadi motivasi bagi setiap band mereka. Menurut Adit sendiri, kalau misalnya dibandingkan dengan musik-musik yang kan sekarang banyak nih, musik-musik Indonesia nih lagi kaya warna banget gitu ya. Iya, mulai dari jazz yang sudah dikenal mendunia dengan Jakarta Jazz dan macam-macam. Itu bisa nggak musik rohani mengimbangin untuk atau berani nggak disandingkan untuk bertanding dengan musik sekuler gitu? Harusnya bisa ya, harusnya bisa. Kenapa? Bisa jabarkan? Karena begini, sebenarnya banyak sekali musisi-musisi sekuler itu berasal dari musisi rohani. Iya. Cuman perbedaannya adalah ini yang mau kita terobos, bahwa jangan sampai musik rohani ini hanya terkungkung di sebuah hanya tembok. Jadi satu label yang untuk memberkati satu kelompok manusia aja. Betul, tapi sebenarnya Tuhan bekerja luar biasa lewat musik. Jadi kita harus out of the box gitu. Dan ini album kalian Christian Rockindo Compilation, ini album kompilasi ya? Iya, betul. Album Lost and Found yang keberapa? Ini album Lost and Found yang pertama, jadi kita belum punya full album. Kita baru ikut satu kompilasi Christian Rockindo. Betul. Nah, kalau kalian melihat masa depan dengan Christian Rockindo ini apa yang kaitannya dengan Lost and Found gitu? Saya pikir ini sebuah kompilasi wadah yang baik ya buat anak-anak muda, dan kita pun merasa sangat dihargai musik kita sehingga bisa masuk ke Christian Rockindo. Dan saya rindu Christian Rockindo ini menjadi sebuah wadah supaya munculnya band-band rock Indonesia yang tidak hanya berkecimpung di dunia rohani, tapi dia bisa menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Sampai ke ujung bumi gitu ya? Betul. Oke, alright. Thank you. Selamat ya buat Lost and Found ya. Terima kasih. Ya. Nah pemirsa, inilah saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan pemirsa sekalian ya. Ada 10 buah CD yang sudah dipersembahkan oleh Christian Rockindo Compilation ya. Anda bisa mengikuti kuisnya dengan menjawab pertanyaan kami. Apa nama grup band yang tadi kita dengarkan bersama-sama? Anda bisa berikan jawabannya melalui SMS ataupun email dengan format seperti ini, kuis.
kemudian nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Ya, maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD, ya, Christian Rockindo Compilation persembahan dari Lost and Found. Pemirsa sekalian tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Yang pertama, jadikan kejadian-kejadian yang terjadi di teman-teman di TV mungkin itu jadi bahan pembahasan diskusi, ya, betul. Dan memasukkan value. Lalu yang satu yang penting lagi. Tanggal 15 Februari 2014, Pastor Daniel membagikan firman Tuhan di kebaktian Youth Chosen Generation Community tentang komitmen dan konsistensi. Anak-anak muda tersebut mempunyai energi yang luar biasa dalam memuji dan menyembah Tuhan. Mereka menggoncangkan tempat ibadah. Pada hari Minggunya, 16 Februari 2014, Pastor Daniel melayani 3 kali ibadah raya di Banjarmasin. Sedangkan Pastor Debbie 2 kali ibadah raya di Kuala Kapuas, 1,5 jam perjalanan dengan mobil dari Banjarmasin. Sangat menyenangkan berjumpa dengan banyak pemirsa Good News yang bertempat tinggal di Kuala Kapuas. Itulah rangkuman perjalanan kali ini. Kami sungguh berharap firman yang sudah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan merubah kehidupan orang-orang yang mendengarnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Masih bersama kami dalam Good News Program dan tema kita hari ini Raising Up My Teens. Langsung aja kepada Feby Safira. Oke, Feb, tell us ya, kenapa anak-anak itu seringkali terlibat dalam kenakalan remaja? And bagaimana kita bisa mencegah supaya anak-anak kita jangan sampai terlibat melakukan kenakalan-kenakalan remaja tersebut? Ya, menurut saya salah satu tugas orang tua yang terpenting adalah membangun sebuah nilai di dalam diri anak tersebut. Dan itu sebagian besar memang dilakukan saat mereka anak-anak. Dan dari nilai itu nanti lahirlah sebuah arahan untuk mereka bisa melakukan hal-hal yang lebih praktis. Contohnya bagaimana memilih teman. Apakah oke untuk bermain game yang terlalu keras, yang terlalu penuh dengan kekerasan? Apakah oke menonton film-film horor? Itu semua awalnya dari value yang dibangun oleh orang tua dari usia anak-anak dan terus sebenarnya berlanjut hingga remaja. Seperti firman Tuhan katakan, didiklah seorang anak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga pada saat mereka dewasa mereka tidak akan lari dari jalan Tuhan. Gitu. Membangun value ini bicara tentang orang tua yang harus terus-menerus mengingatkan anak-anaknya tentang apa yang benar, apa yang salah, atau bagaimana? Value itu bisa disalurkan lewat komunikasi. Oleh karena itu waktu bersama dengan anak-anak itu sangat penting. Waktu makan malam, kalau buat kita sekeluarga, waktu di mana jalan macet itu jadi waktu yang precious buat kita karena tidak ada TV, tidak ada gadget, no distraction free environment. Temukan hal-hal seperti itu, komunikasi yang pertama, jadikan kejadian-kejadian yang terjadi di teman-teman di TV mungkin itu jadi bahan pembahasan. Diskusi, betul. Dan memasukkan value. Lalu yang satu yang penting lagi adalah tidak ada value yang buat saya yang lebih baik daripada membuka Alkitab bersama-sama dan membahas apa yang Tuhan maksud dari sana dan berdoa bersama-sama. Boleh nggak saya kasih masukan? Ya. Pindah Jakarta aja. Karena di Jakarta banyak ini captive environment. Yang ini macet terus macet soalnya. tadi itu ya. Jadi hubungannya jadi lebih lancar gitu ya. Karena memang di Jakarta kami sering kalau bepergian dengan anak kami pada waktu stuck di traffic jam gitu ya. Betul. Bisa literally 2 jam 3 jam itu bisa jadi 1, 2 sesi, 3 sesi seminar di throw gitu anak kami gitu. Orang kita nyanyi-nyanyi kayak orang gila bareng-bareng. Iya, jadi itu menyenangkan gitu ya. Iya, betul. Nah, Feb,
akhir-akhir ini ya kalau kita lihat berita-berita ya tentang kenakalan remaja, bukan lagi cuman tawuran, tapi ada juga tuh yang misalnya karena diputus oleh pacarnya terus gak terima gitu, disiramlah bekas pacarnya dengan air keras. Ada yang dibunuh bekas pacarnya. Itu kalau kita lihat kan mengerikan gitu. Oke, dengan value kita bisa mencegah anak-anak kita supaya tidak menjadi pelaku kekerasan yang seperti itu. Tapi apakah dengan value kita juga bisa menghindarkan anak-anak kita supaya tidak menjadi korban? Selain value sebenarnya seorang anak yang bertumbuh menjadi seorang remaja juga memerlukan beberapa hal. Salah satunya adalah kasih dari orang tua yang dirupakan dalam beberapa hal. Bisa jadi komunikasi perhatian, bisa jadi sentuhan fisik, bisa jadi banyak hal, waktu bersama-sama. Dan jika hal-hal itu tidak pernah dipenuhi, anak-anak itu akan mencari-carinya dari luar. Jadi mungkin anak yang menjadi korban ini sampai terjerumus masuk sekian dalam karena memang itu adalah proses dia sedang mencari sebuah cinta yang dia nggak pernah dapatkan dari orang tua dan keluarganya dia. Jadi itu bisa jadi salah satunya. Saya nggak mengerti apa kasusnya dengan secara spesifik dalam kasus tersebut, tapi itu harus dipenuhi oleh orang tua supaya sang anak ini nggak mencari-carinya dari teman-teman yang berbeda-beda yang mungkin menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang seperti itu. Mungkin Vivi bisa kasih sedikit cuplikan gitu. Bagaimana how you do it in your own family gitu. Karena kalau aku perhatikan foto-foto Instagramnya Feby ini menarik-menarik, tau nggak? Salah satunya itu. You're in Instagram? Yes. Oh, I'm following you. You didn't even know? I didn't know. Okay. Well anyway, salah satunya itu saya masih ingat suami kamu Caleb pergi date berduaan dengan putri mereka yang udah remaja. Nah, ini kultur apa yang sedang kalian berusaha kembangkan? Kenapa harus date dengan papanya sendiri? Oke, tunggu dulu sebentar, ada yang mau lewat nih. Kita akan break dulu, nanti setelah itu kita akan break. Nah, kita akan lihat nih, kenapa seorang papa atau seorang daddy harus date dengan anak ceweknya ini. Ya, oke. Stay tune di Good News Program. Dia tidak akan menerima yang anything less than that gitu. Dan itu semua harus datang dari orang tuanya. Dan seperti tadi yang saya ngomong, contohnya seorang so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. How good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Seorang papa lagi ngedate dengan anaknya sendiri. Maksudnya apa nih? Silakan. First of all, suami saya adalah seorang ayah yang luar biasa buat kedua anak saya. Jadi menyambung yang tadi saya katakan bahwa seorang anak itu harus menerima semua value dan itu membentuk cara berpikir anak tentang dunia yang nanti dia akan hadapi itu dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu saya membiasakan meminta suami saya untuk memang ngedate apa itu ya, mengencani anak saya dalam hal yang positif, dalam hal yang positif gitu ya, bukan yang nyeleneh gitu ya. Keluar bersama, dibukain pintu,
makan, dipersilahkan order dulu, kadang dibawain kembang. Karena hal-hal seperti itulah saya ingin anak saya tahu bahwa itu adalah cara seorang gentleman memperlakukan seorang lady. Dan itu akan membentuk cara pandang anak saya bahwa itu standar buat dia. Jadi dia tidak akan, harapan saya dia tidak akan menerima yang anything less than that gitu. Dan itu semua harus datang dari orang tuanya. Dan seperti tadi yang saya ngomong, contohnya seorang anak yang nggak pernah dapat sentuhan dari mamanya karena yang terpaksa gendong dan mungkin atur-atur mereka selalu dapat. Tapi seorang ayah yang nggak pernah peluk anaknya, cium anaknya, cewek ya, dia akan grow up dan dia akan cari-cari dari orang-orang yang di sekitarnya, sehingga yang mau memberikan sentuhan, ciuman dan kasih sayang itu tentunya. Betul. Nah, berarti dari apa yang Phoebe ceritakan ini, tugas orang tua sebenarnya itu sangat menarik sekali ya, karena orang tua seperti pelukis yang melukis sebuah kanvas kehidupan di dalam kehidupan anak-anaknya. Apa sama seperti itu? Ya, cara pandang anak itu terhadap dunia ini ya. Jadi kalau orang tuanya selalu memberikan jawaban-jawaban yang kasar ke anaknya, anak akan mungkin berpikir, oh itu cara orang berkomunikasi yang normal di luar sana. Maka anak-anak akan menjadi serupa seperti itu. Nah pertanyaan saya, di dalam kehidupan apa yang Anda bicarakan, mungkin pemirsa berkata it's like moon and roses gitu for you. Tapi kehidupan keluarga saya nggak seperti itu Bu gitu. Ada mungkin pemirsa yang berkata saya cerai, saya single mother, single father gitu. Bagaimana nih menghadapi masalah ini gitu? Sebenarnya tidak ada hal yang mudah, bahkan bagi keluarga saya waktu, kalau kita tadi ngomong waktu adalah hal yang penting, itu susah sekali. Jadi segalanya itu sebenarnya membutuhkan usaha. Namun untuk kasus yang khusus seperti single parents, saya percaya dalam kelemahan keluarga mereka, anugerah Tuhan itu turun dengan luar biasanya. Betul. Kalau mereka mengembalikan semuanya ke Tuhan, anak tersebut akan dapat kasih sayang seorang ayah dari sumber-sumber yang lain bisa. Contohnya kalau mereka aktif berada di gereja, komunitas gereja, mereka akan dapat hal-hal yang seharusnya mereka dapat itu dari komunitas tersebut. Jadi yang ini penting gitu. Mempunyai relasi yang sehat dengan sebuah institusi, dalam hal ini tentunya sebuah gereja. Support system. Jadi gereja harus mau berfungsi untuk peduli mana-mana jemaat-jemaat mereka yang single parents gitu ya, single father atau single mother, untuk tahu bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan terutama dalam konteks jiwa ini ya. Iya, terutama dalam konteks kelompok kecil, namanya seperti connect group atau apa ya namanya pos PI atau di beda-beda gereja kan beda nama gitu. Dalam kelompok kecil itu menjadi support group yang sehat, sekalipun kelihatannya single mother, tapi semua kebutuhan tuh akan secara luar biasa Tuhan atur untuk bisa dipenuhi dalam diri anak itu. Jadi supporting system ini perlu sekali. Support system itu penting banget. Sekarang kalau kita ngomong tentang pendidikan ya, since you are pakar dalam pendidikan gitu, bagaimana kita bisa buat anak remaja kita tuh supaya fokus gitu ya dalam meraih cita-cita mereka, impian mereka, dan enggak terdistraksi dengan apapun juga yang ada di sini juga ada banyak anak-anak remaja dari anak-anak adikku sayang nih, supaya mereka dengar nih bagaimana menjadi anak-anak yang excellent, yang top dalam pelajaran. Kalau mungkin saya jawab yang tadi itu yang fokus mengenai masa depan gitu ya. Menurut saya dalam banyak hal, satu hal yang terpenting adalah menemukan strength mereka di mana, karena strength itu adalah sebuah benih yang Tuhan kasih bukan randomly, tapi itu mengandung tujuan hidup mereka dari Tuhan. Kalau kita bisa fokus ke strength mereka yang Tuhan kasih itu dalam DNA, ditulis sendiri oleh Tuhan, dan kita arahkan mereka, itu akan menjadi, mereka akan bisa mencapai masa depan yang luar biasa, karena itu cerita yang ditulis Tuhan. Kalau bagaimana membantu anak fokus supaya excellence dalam pelajaran, strength itu juga penting, dan dari strength itu bisa diarahkan untuk anak tersebut bisa lebih tertarik untuk belajar. Jadi kalau sebagai contoh, anak saya itu sangat suka dengan gambar, dengan hal-hal yang berbau seni. Kita bisa
bisa arahkan hal-hal yang berbau seni itu untuk membantu dia belajar. Jadi contohnya untuk matematika dan lain-lain, kita bisa bantu mereka dalam hal-hal yang bersifat seni untuk mengenali hal-hal yang dia kurang suka seperti matematika Jadi dan menggunakan lain-lain. seni untuk belajar matematika. Ya. Gimana caranya? Dia harus bisa diceritakan dengan gambaran bahwa ini loh yang sebenarnya dicari. Jadi mungkin masalahnya dalam matematika itu digambar gitu kali ya. Maksudnya bukan harus digambar. Tidak harus digambar, oke, terus diagram. Divisualisasikan. Divisualisasikan. Oke. Jadi diimplement dalam adalah visualisasi. sebuah gambar. Ya. Gitu. Tapi kata-kata, kalau dia hanya suruh belajar kata-kata, word problem dan lain-lain, akan sulit bagi sekali. dia. Oke, I understand. Oke. Oke. Well, kita akan Good. lanjut nanti ya. Tapi Oke. sebelumnya pemirsa, di sini ada doa yang sudah terjawab dari seorang wanita pemirsa kita di Manado yang mengalami pergumulan minta bantuan doa. Setelah kami doakan, ia pun bersaksi, puji Tuhan. Pada bulan Oktober lalu saya minta didoakan dari hutang-hutang saya dan tepat pada waktunya Desember itu juga saya bisa melunasinya. Allahku luar biasa. Wow, puji Tuhan. Amen. Pemirsa, kami percaya bila Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa dari pemirsa yang dari Manado tadi, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda apapun juga bentuknya. Hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Maukah Anda berserah kepada Tuhan hari ini dan percaya untuk tidak nomor satu yang berikutnya yang saya dapat katakan, jangan menyerah, do not give up. Pada waktu Anda mempunyai secercah Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, kita tiba di segmen terakhir dari Good News Program. Ya, langsung aja kembali kepada Feby. Bisa nggak berikan kata-kata dorongan kepada pemirsa sekalian yang ada di rumah, mungkin yang adalah orang tua dan punya anak-anak remaja, supaya mereka jangan menyerah gitu ya menghadapi anak-anak remaja mereka, tapi dengan menonton ini bisa terinspirasi dan mau maju lagi untuk bersama-sama menangkan anak-anak remaja kita. Ya, buat para orang tua yang ada di rumah, saya ingin memberikan dorongan bahwa menjadi orang tua tidak pernah menjadi hal yang mudah. Kita semua mengalaminya, selalu ada struggle, selalu ada di masa-masa di mana kita merasa kita gagal dalam satu atau dua hal. Namun saya ingin mendorong untuk terus berusaha mencari apa yang menjadi hal yang terbaik buat anak-anak kita dengan bantuan doa dan kekuatan dari Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Ini segala hal yang sulit itu saya yakinkan hanya adalah satu masa. Selebihnya dari itu rewardnya adalah luar biasa dan menjadi orang tua adalah hal yang
sebuah pekerjaan atau tugas yang paling mulia yang saya bisa bayangkan dalam dunia ini, karena kita sedang membangkitkan sebuah generasi, 2 anak, 1, 2 anak, 2 anak, 3 anak yang akan mewarnai dunia kita, yang kelak bahkan akan menjadi pemimpin dari generasi kita sendiri. Oke, good. Thank you Feby for coming in Good News Program. Next time datang lagi ya. Next time sama Caleb lah ya. Yes. Oke, good. Thank you. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab Mazmur 127. Kita akan melihat bersama-sama daripada ayat 3, 4 dan ayat 5. Mazmur 127 ayat 3, 4 dan 5 firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat 5, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Puji Tuhan, pemirsa sekalian. Firman Tuhan mengatakan anak laki-laki. Mari saya akan klarifikasikan dulu, ada sesuatu hal yang sangat penting yang pemirsa sekalian harus tahu. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris yang saya percaya ini sangat mirip dengan bahasa aslinya, tidak pernah tertulis kata-kata anak-anak lelaki. Ya, jadi artinya apa? Di dalam kehidupan kita, saudara dan saya bisa mempunyai anak-anak laki-laki dan juga anak-anak perempuan. Tidak berarti anak-anak perempuan itu tidak istimewa dibandingkan anak laki-laki, ataupun tidak berarti anak laki-laki itu lebih istimewa daripada anak-anak perempuan. Kita tahu bahwa di dalam beberapa ras dan suku bangsa, anak laki-laki mempunyai satu kodrat atau suatu heritage yang lebih besar daripada anak-anak perempuan. Tetapi firman Tuhan mengatakan sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Nomor 1, mari kita ingat pemirsa sekalian, anak-anakmu baik mereka laki-laki ataupun perempuan, bahkan saya dapat katakan cacat ataupun normal, mereka ini adalah hadiah daripada Tuhan yang sangat mulia yang Tuhan berikan kepada kehidupan Anda. Ini satu dulu yang harus kita mengerti. Nomor 2, di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa anak kita nggak mungkin bisa lahir di dunia langsung tiba-tiba turun begitu saja. Ya, itu cuma film yang ada. Tetapi realitas fakta kehidupan anak-anak kita harus lahir di muka bumi ini melalui peran adanya pernikahan daripada laki-laki perempuan, kemudian anak-anak ini dikandung dan kemudian dilahirkan. Dan di sini rupanya peran daripada orang tua sangat penting di dalam kehidupan anak-anak. Firman Tuhan mengatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Nah, tahukah Anda pemirsa sekalian, Andalah pahlawan itu. Tuhan memanggilmu sebagai seorang pahlawan, bukan sebagai seorang pecundang. Saya mengingat satu kisah di mana suatu kali satu musim di tanah orang Israel itu lagi diserbu oleh musuh, dan ada seseorang yang bernama Gideon yang tidak menyadari bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Malaikat Tuhan muncul dan kemudian malaikat Tuhan berkata kepada Gideon, "Hai pahlawan yang gagah dan berani." Gideon tidak pernah melihat dirinya sebagai seorang pahlawan. Saya merasa banyak daripada pemirsa sekalian ataupun siapapun Anda yang menyaksikan acara hari ini, engkau merasa bagaimana mungkin firman Tuhan mengatakan aku pahlawan. Aku ini orang yang gagal, aku orang yang kalah, aku orang yang gak bisa, pernikahanku gagal, keuanganku morat-marit. Tetapi firman Tuhan melihat engkau hari ini sebagai orang yang berhasil. Mungkin Anda berkata, Pak Daniel bagaimana caranya berhasil? Tahukah Anda pemirsa sekalian, pada waktu Kristus Yesus sudah mati di kayu salib, Dia berkata sudah selesai, sudah dibayar lunas. Jadi apapun kegagalanmu, kebangkrutanmu, perceraianmu, tahukah Anda semua dosamu, kesalahanmu, kerugianmu, kutuk-kutuk nenek moyangmu, ini semua sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Dan Dia melihat engkau pahlawan gagah berani itu. You are the hero, engkau pahlawan itu. Dan sekarang tugasmu, engkau membangkitkan generasi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saudara, kepada orang tua, ayah, ibu, yaitu Anda, untuk mengasah kehidupan anak-anak ini, untuk mereka menjadi tajam seperti anak panah. Dengar baik-baik pemirsa sekalian, di dalam kehidupan kita firman Tuhan mengatakan ada musimnya. Anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang kecil, mungil, lahir gitu ya. Sama seperti anak-anak saya, kemudian anak-anak saya menjadi, salah satu anak saya sudah menjadi seorang remaja dan masalah mulai timbul. Tetapi pada waktu masalah mulai timbul bukan berarti anak-anak kita menjadi anak-anak yang buruk. Ini tantangan buat saudara, tantangan buat saya. Siapapun kita mengalami masalah ini. Alasan kami mengangkat episode membesarkan anak remaja
Maksudku ini adalah supaya Anda dan saya bisa bersama-sama belajar. Saya mau mengarahkan kepada Anda, saya mengalami apa yang Anda alami. Maukah Anda berserah kepada Tuhan hari ini dan percaya untuk tidak nomor satu, yang berikutnya yang saya dapat katakan, jangan menyerah, do not give up. Pada waktu Anda mempunyai secercah satu pengharapan, satu saja secercah pengharapan, atau Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa Anda, Tuhan memberikan hikmat kepada Anda. Ini ibaratnya satu tutur kata, satu kalimat yang sangat sederhana daripada Tuhan. Sama seperti pada waktu Tuhan memanggil Gideon, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Tiba-tiba ada satu hope, ada satu pengharapan yang keluar daripada rohnya Gideon. Rohnya Gideon dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. Nah, saya berdoa pada saat ini, pada waktu engkau hampir menyerah, engkau sudah berkata, Pak, anak saya sudah kena narkoba, sudah hamil di luar nikah, keluarga saya sudah berantakan, semuanya sudah morat-marit, kami terlibat perjudian, minum minuman keras, tidak ada yang baik di dalam kehidupan keluarga saya. Nah, sekarang juga saya berdoa buat Anda, siapapun Anda yang menyaksikan acara ini, miliki pengharapan, bukan dengan kekuatan saudara sendiri, tetapi ada satu urapan dari Tuhan yang akan ada mengalir karena Kristus itu baik di dalam kehidupan Anda. Di sana dikatakan upah yang mulia adalah, firman Tuhan berjanji, berbahagialah engkau yang membuat penuh tabung panahmu dengan semua didikan, ajaran, kebaikan, firman Tuhan, tangisan bahkan, atau daya upaya untuk memenangkan anak Anda. Di sana dikatakan engkau tidak akan mendapat malu. Apabila musuh berusaha untuk mempermalukan keluargamu, Tuhan membelamu. Bahkan dalam satu firman Tuhan, satu ayat dikatakan, pada waktu Kristus ada di pihakmu, siapakah lawan-lawan pemirsa sekalian? Mari kita hadapi lawan kita dengan gentle, dengan perkasa, dengan gagah berani. Kristus ada di pihak kita, Kristus ada di pihak saudara. Siapa lawan saudara? Tidak ada masa depan yang kelam, tidak ada narkoba, tidak ada perjudian, tidak ada hamil di luar nikah, tidak ada kehancuran apapun juga yang akan sanggup mengalahkan kasih Kristus di dalam kehidupan Anda. Bahkan firman Tuhan berjanji, kalaupun ada sampai malaikat yang berani untuk memisahkan kasih Kristus daripada engkau, malaikat itu tidak akan pernah berhasil. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Saya melihat ada satu harapan yang besar, ada satu hal yang sangat luar biasa akan terjadi dalam kehidupan Anda. Kalau Anda mau, mari kita berdoa. Angkat tanganmu, arahkan layar televisi. Saya berdoa dan mengucapkan pemulihan pada kehidupan keluargamu. Nomor satu, pada hubungan suami dan istri. Sesuatu yang tidak mustahil, sesuatu yang katanya mustahil terjadi. Saya ucapkan pemulihan di dalam nama Yesus. Aku lepaskan kuasa darah anak domba Allah yang akan memulihkan pernikahanmu, memulihkan hasil-hasil daripada anggur pernikahanmu menjadi manis kembali. Nomor dua, aku berdoa buat hubungan antara orang tua dan anak yang sedang rusak, yang tidak mungkin diperbaiki. Aku ucapkan pemulihan. Tidak ada bekas orang tua, tidak ada bekas anak. Yang ada sekarang jembatan itu sudah dibangun kembali oleh Kristus Yesus. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, tangan Tuhan. Aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku mengucapkan pemulihan, aku mengucapkan pemulihan, aku mengucapkan pemulihan. Engkau terima sekarang. Apapun masalah itu, terima. Dan masa depanmu indah. Aku memberkati masa depanmu. Aku mengucapkan shalom di dalam nama Kristus Yesus. Terima ini pemirsa sekalian. Terima kesembuhan, pemulihan, berkat yang melimpah di dalam nama Kristus Yesus. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan pemirsa, satu episode yang luar biasa telah kita lalui bersama dalam Good News Program. Kami percaya episode ini sudah memberkati pemirsa sekalian. Kami mau pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian untuk menemui pemirsa di minggu-minggu yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Ya, Daniel Hendrata, terima kasih pemirsa sekalian. Jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku sendiri jalan dalam keheningan. Ku tahu Engkau selalu ada
pernah